Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel ini. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan materi farmasi klinik mengenai monitoring efek samping obat atau disingkat dengan MESO. Baik, langsung saja. Jadi, apa itu efek samping obat? Nah, efek samping obat adalah respon yang tidak diinginkan, merugikan, dan terjadi pada dosis normal penggunaan obat untuk tujuan profilaksis, diagnosis, ataupun terapi. Nah, adapun perbedaan istilah penting dalam efek samping obat. Yang pertama itu efek samping. Nah, dia itu merupakan efek tambahan yang dapat diprediksi dari mekanisme obat. Ciri khasnya itu umumnya ringan, misalkan rasa kantuk akibat penggunaan obat histamin. Kemudian yang berikut reaksi alergi. Nah, jadi reaksi alergi merupakan reaksi imunologis terhadap obat, di mana ciri khasnya itu tidak bergantung pada dosis. Contohnya itu seperti urtikaria, anafilaksis. Kemudian yang berikut ada reaksi idiosinkrasi, di mana ini merupakan reaksi abnormal yang tidak lazim dan tidak dapat diprediksi. Nah, ciri khasnya itu biasa terkait dengan faktor genetik. Lalu yang berikut ada klasifikasi Rawlins-Thomson tipe A sampai tipe F. Nah, yang pertama itu tipe A atau augmented. Jadi ini artinya dia itu efek yang berlebihan, di mana karakteristiknya itu ada dosis dependen dan dapat diprediksi. Contohnya itu seperti hipotensi akibat penggunaan obat anti-hipertensi yang berlebihan. Kemudian yang berikut ada tipe B atau bizarre. Itu artinya efek samping yang aneh. Nah, karakteristiknya itu tidak dapat diprediksi dan tidak tergantung dosisnya. Nah, contohnya itu seperti anafilaksis yang disebabkan oleh penggunaan penisilin. Kemudian yang berikut tipe C atau kronik. Jadi, dia ini karakteristiknya diakibatkan karena penggunaan yang panjang. Jadi, contohnya itu seperti supresi adrenal oleh penggunaan kortikosteroid. Kemudian yang berikut tipe D atau delayed. Nah, dia itu karakteristiknya muncul setelah waktu yang lama. Contohnya itu seperti karsinogenesis. Lalu yang berikut tipe E yaitu end of use. Dia ini karakteristiknya yaitu efek setelah obat dihentikan. Contohnya itu seperti withdrawal syndrome. Kemudian yang terakhir itu tipe F atau failure. Dia ini karakteristiknya obat tidak memberikan efek. Contohnya itu seperti terjadinya resistensi antibiotik. Nah, yang berikut itu masuk pada algoritma Naranjo. Nah, apa itu algoritma Naranjo? Jadi ini adalah metode kuantitatif untuk menentukan kemungkinan hubungan antara obat dan efek sampingnya. Nah, biasanya algoritma Naranjo ini terdiri dari 10 pertanyaan seperti yang tertera pada slide. Lalu berdasarkan 10 pertanyaan yang tadi itu ada skala penilaiannya tersendiri, yakni pada tabel ini di mana skor lebih dari 9 itu kategorinya pasti. Kemudian skor 5 sampai 8 kategorinya kemungkinan besar. Lalu skor 1 sampai 4 kategorinya mungkin dan skor 0 itu kategorinya meragukan. Nah, apa tujuan dari algoritma Naranjo ini? Yaitu tujuannya ada 3. Untuk menentukan kausalitas obat, untuk membantu keputusan klinis, dan standarisasi pelaporan efek samping obat atau disingkat dengan ESO. Lalu yang berikut kita masuk pada identifikasi high risk groups. Jadi identifikasi high risk groups adalah proses mengenali kelompok pasien yang memiliki risiko lebih tinggi mengalami efek samping obat, sehingga dapat dilakukan pemantauan, penyesuaian terapi, dan pencegahan yang lebih optimal untuk meningkatkan keamanan dan efektivitas pengobatan. Nah, tujuan dari proses ini yaitu untuk mencegah efek samping obat yang serius, meningkatkan keamanan terapi atau patient safety, lalu mengoptimalkan efektivitas pengobatan, menyesuaikan terapi secara individual, dan yang terakhir itu memungkinkan monitoring yang lebih ketat. Nah,
Beberapa kelompok pasien yang memiliki resiko lebih tinggi mengalami efek samping obat sehingga perlu monitoring ketat itu antara lain seperti pasien lansia, pasien anak, pasien ibu hamil, dan pasien yang memiliki gangguan fungsi organnya. Baik, yang berikut kita masuk pada formulir pelaporan ESO, di mana ini merupakan alat resmi pelaporan ESO dalam sistem Pharmacovigilance nasional. Nah, tujuannya itu ada 3, yaitu untuk mendeteksi efek samping baru, untuk menilai keamanan obat di populasi luas, dan mendukung kebijakan obat nasional. Contoh formulir ini, formulir pelaporan efek samping obat. Nah, misalkan kita isi di sini untuk namanya itu Budi S. Karena di sini ada tulisan nama dalam kurung singkatan. Jadi kita bisa taruh misalkan Budi S. Umurnya 35 tahun. Suku Kupang. Lalu berat badannya itu 70 kg, pekerjaan karyawan swasta. Lalu jenis kelaminnya itu beri tanda centang di pria. Lalu untuk penyakit utama bisa tulis misalkan hipertensi. Lalu untuk kolom kesudahan penyakit utama kita bisa beri tanda belum sembuh. Lalu untuk kolom penyakit atau kondisi lain yang menyertai kita bisa beri tanda centang di lain-lain. Kemudian untuk kolom efek samping obatnya itu bagian bentuk atau manifestasi ESO yang terjadi atau keluhan lainnya itu kita bisa tulis sakit kepala, pusing, dan mual. Lalu untuk masalah pada mutu atau kualitas produk itu kita tulis tidak diketahui. Kemudian untuk bagian saat atau tanggal mula terjadi kita bisa tulis 3 hari setelah penggunaan obat baru. Kemudian untuk bagian kesudahan ESO tanggalnya itu kita bisa tulis tanggal 2 April 2026. Kita bisa tanda centang di sembuh dengan gejala sisa. Kemudian untuk kolom yang riwayat ESO yang pernah dialami itu kita bisa tulis tidak ada. Nah, kemudian untuk obatnya itu di sini kita bisa tulis di bagian namanya itu amlodipin misalkan, kemudian bentuk sedianya itu tablet, lalu obat JKN kita bisa beri tanda centang. Kemudian nomor batch-nya jika tidak diketahui maka beri tanda strap. Lalu untuk obat yang dicurigai kita beri tanda centang. Nah, untuk cara pemberiannya itu secara oral, kemudian dosis atau waktunya itu 1 kali sehari, kemudian tanggal mulanya itu misalkan 2 April 2026, maka tanggal akhirnya itu 6 April 2026. Kemudian indikasi penggunaannya itu untuk obat hipertensi. Lalu untuk kolom keterangan tambahannya itu bisa diisi keluhan muncul setelah 3 hari menggunakan obat baru. Nah, kemudian untuk data laboratoriumnya jika tidak ada biar di strap saja, tapi kalau ada bisa dicantumkan. Kemudian tanggal pemeriksaannya juga dicantumkan dan juga bisa ditandatangani oleh pelapor. Nah, yang berikut itu strategi mitigasi efek samping obat. Nah, jika efek samping obat itu teridentifikasi, maka langkah klinis yang harus tepat dan cepat dilakukan itu ada 3. Yang pertama, penghentian dosis, di mana hal ini dilakukan jika efeknya itu berat ataupun berbahaya. Contohnya itu reaksi alergi yang sangat berat. Kemudian yang berikut ada penurunan dosis, di mana ini untuk efek yang tipe A atau dose dependent, sehingga dia bisa menjaga manfaat dari terapi. Kemudian yang berikut itu terapi suportif, di mana terapi ini akan mengatasi gejala seperti pada penggunaan obat antihistamin dan juga cairan intravena. Nah, terapi ini dia tidak selalu menghentikan obat utamanya. Oke, baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.